起死吧！ Hai para saudaraku, kumaha kabarna? Damang sarena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xiao Yao yang merasa heran kepada mereka bertiga yang selalu mendekatinya. Dan ternyata ia baru tahu kalau mereka bertiga dulunya sangat menyukainya. Namun di saat itu ia justru memilih Hong Ye. Dan alasan itulah mereka sangat membenci dan ingin membunuh Hong Ye. Karena 10.000 tahun yang lalu cinta mereka ditolak oleh Xiao Yao. Maka dari itu, Xiao Yao pun mengumpulkan mereka semua dengan mengatakan kalau malam ini ia akan menikah dengan Hong Ye yang membuat mereka bertiga langsung patah hati. Singkatnya, malam pun tiba. Xiao Yao dan Hong Ye akhirnya menikah dan orang-orang di sana terlihat bahagia terkecuali ketiga siluman yang sangat menyukai Xiao Yao sehingga mereka tidak menghadiri acara pernikahan tersebut. Supaya tidak ada perselisihan lagi, Xiao Yao pun meminta mereka untuk melupakan kisah 10.000 tahun yang lalu karena saat ini suku siluman sedang memiliki masalah besar yang harus mereka selesaikan, yang dimana akibat cermin Kunlun membuat suku manusia terobsesi untuk memilikinya dan menghancurkan suku siluman, sehingga cara satu-satunya untuk membinasakan obsesi tersebut maka mereka harus menyegel pintu masuk menuju mata air anggur Giok Dewata dan menghancurkan cermin Kunlun. Saat ini mereka telah mendapatkan 4 cermin dan tersisa 4 cermin lagi. Oleh karena itu mereka harus berpencar untuk mencari keempat cermin tersebut. Namun rencana mereka telah diketahui oleh pasukan Feiyu sehingga Bingsu pun akan merebut pecahan cermin tersebut dari tangan mereka karena ia tidak ingin siluman menguasai dunia ini. Kyongki yang sedang mencari pecahan cermin, ia lalu tak sengaja melihat patungnya sendiri dan ia bertemu dengan seorang kakek tua yang merupakan penjaga tempat tersebut. Yang ternyata kakek tua itu merupakan anak buahnya di waktu 10.000 tahun yang lalu. Kakek tua itu begitu senang ketika mengetahui kalau di hadapannya adalah tuannya, hingga pada akhirnya kakek tua itu pun menjadi serpihan cermin Kunlun. Namun ketika mendapatkannya, Bingsu bersama pasukan Feiyu-nya datang dan langsung membunuhnya. Bingsu yang mendapatkan pecahan cermin, tiba-tiba tangannya bergerak sendiri dan menyerap seluruh kekuatan Kyongki. Sementara di sisi lain, Xiao Yao dan Hong Ye juga berhasil mendapatkan pecahan cermin. Di malam harinya, Aohen juga mendapatkannya. Namun tiba-tiba ia kedatangan Pian Pian dan Bingsu yang berniat untuk mengambil pecahan cermin. Di dalam pertarungan itu, Aohen pun harus mati di tangan Bingsu dan Bingsu kembali menyerap seluruh kekuatannya hingga kini ia menjadi lebih kuat. Begitupun dengan Tengse yang langsung diserang oleh Bingsu. Tengse yang merasakan aura kekuatan Aohen dan Kyongki berada di tubuh Bingsu. Seketika ia pun menyadari jika kini mereka sudah tiada, sehingga Tengse pun menjadi marah dan pertarungan pun terjadi. Tengse yang sadar jika ia tidak akan mampu mengalahkannya, ia pun menyerahkan serpihan cermin tersebut kepada Bingsu. Dan ketika Bingsu akan mengambilnya, Tengse langsung membuat formasi untuk mengurung mereka berdua supaya mereka mati bersama-sama.
Akan tetapi pian-pian yang menyadari hal tersebut langsung menggantikan posisi Bingsu hingga ia pun terluka parah. Pian-pian yang tidak bisa bertahan lagi, lalu ia pun mengembuskan nafas terakhirnya yang membuat Bingsu begitu bersedih. Bingsu lalu meminta Tan Er, yaitu adik perempuannya yang kini jiwanya berada di dalam pedangnya, untuk tetap di sini dan menjaga pian-pian, karena setelah ini ia akan bertarung dengan Raja Siluman Hongye. Setelah itu, Bingsu kembali menyerap seluruh kekuatan Tengse, hingga kini Bingsu menjadi pendekar tingkat tinggi tak terkalahkan demi membalas dendam. Lalu setelah itu ia pun pergi menuju lembah Wanyao untuk membunuh Hongye. Hongye yang mengetahui jika kultivasi Bingsu tiba-tiba meningkat begitu cepat, sesaat ia pun menyadari jika Aohen, Kyongki, dan juga Tengse telah dibunuh oleh Bingsu dan kekuatan mereka bertiga telah diserap olehnya. Hingga pada akhirnya Hongye pun keluar dari lembah dan pertarungan epik pun terjadi. Di sisi lain, pian-pian yang sudah meninggal dunia seketika ia hidup kembali. Namun ternyata itu bukanlah pian-pian, melainkan Tan Er, adiknya Bingsu yang selama ini berada di dalam pedang, dan kini Tan Er tak sengaja masuk ke dalam tubuhnya pian-pian. Di sana Tan Er meminta Xiao Yao untuk menghentikan pertarungan mereka. Namun tiba-tiba Jian dan Hewu menyandranya karena mereka berdua juga ingin mendapatkan cermin Kunlun yang kini sudah terkumpul. Akan tetapi, Xiao Yao dan Mu tidak akan membiarkan itu terjadi, sehingga Xiao Yao pun mencoba menyelamatkan Tan Er. Namun dalam pertarungan tersebut, Mu terkena sebuah serangan yang membuat tubuhnya terluka parah. Kembali kepada pertarungan Hongye dan Bingsu yang semakin memanas, namun pertarungan itu langsung dihentikan oleh Xiao Yao. Hongye yang mengetahui Mu sedang terluka parah, ia pun mencoba menyembuhkannya. Sementara Bingsu sendiri begitu senang ketika bisa bertemu dengan adiknya. Namun di sisi itu juga ia begitu bersedih karena pian-pian sudah tiada. Dikarenakan adiknya sudah kembali, sehingga Bingsu pun sudah tidak memiliki niat lagi untuk membunuh siluman. Maka dari itu Bingsu pun menyerahkan ketiga serpian cermin Kunlun kepada Hongye. Serpian cermin itu pun lalu dikumpulkan dan mereka pun masuk ke dalam lembah mata air anggur Giok Dewata. Namun ternyata lembah mata air anggur Giok Dewata tidak bisa dihancurkan, sehingga Hongye akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menyegelnya, yang membuat Xiao Yao begitu bersedih. Hari demi hari Xiao Yao selalu mengingat Hongye, dan ingatan itu tidak bisa ia hilangkan karena bagaimanapun juga Hongye merupakan pria yang selama puluhan ribu tahun selalu menemaninya. Dan singkatnya, 3 tahun kemudian, Xiao Yao lalu memintamu untuk mengaktifkan ilmu pembalikan waktu sekali lagi karena ia menemukan sejenis ilmu sihir di dalam kitab kuno yang jika digabungkan dengan ilmu pembalikan waktu maka bisa membawa ia kembali ke waktu manapun yang ia inginkan sesuai dengan ingatannya. Ilmu sihir ini sudah ia latih selama 3 tahun dan hari ini ia akhirnya berhasil menguasainya. Oleh karena itu ia memohon kepadamu untuk membantu ia sekali lagi dan Mu pun menyetujuinya. Setelah sampai di sana, Xiao Yao pun begitu senang karena ia bisa bertemu kembali dengan Hongye.
Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. See you, tunggu diri dan salam Sudaners.